Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bimbingan Belajar Klinik Jenius. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari mengenai hukum dasar kimia. Terdapat 5 hukum yang akan kita pelajari dalam bahasan hukum dasar kimia. Yang akan kita pelajari pertama, yaitu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Menurut hukum kekekalan massa, dalam kondisi tertutup, massa sebelum reaksi itu sama dengan massa setelah reaksi. Jadi di sini ada syaratnya. Syaratnya yaitu dalam kondisi tertutup. Massa sebelum sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, di dalam suatu persamaan reaksi atau di dalam suatu reaksi kimia, ketika kita punya reaktan, maka akan berubah menjadi produk, merupakan kondisi sebelum, yaitu akan berubah menjadi produk. Produknya ini berarti setelah reaksi. Contohnya gimana? Misal, kita punya reaksi antara magnesium ditambah dengan oksigen akan menjadi MgO, 2MgO. Kita memiliki magnesium sebanyak 24 gram, kemudian direaksikan dengan O2 sebanyak 16 gram. Maka massa MgO yang dihasilkan itu merupakan penjumlahan dari reaksi sebelumnya karena massa sebelum sama dengan massa sesudah. Maka massa MgO itu 24 ditambah dengan 16 sama dengan 40 gram. Jika kita memiliki magnesium sebanyak 12 gram, kemudian dihasilkan MgO sebanyak 20 gram, maka O2 yang dihasilkan itu berapa? Nah, untuk menghitung O2 yang dihasilkan, berarti kan 20 dari massa MgO ini dikurangi dengan 12. Berarti dia 8 gram. Oke, contoh lagi. Misalnya, kita punya reaksi antara Na ditambah dengan Cl menjadi NaCl. Lalu kita mereaksikan natriumnya sebanyak 1 gram dan ternyata dihasilkan NaCl sebanyak 2,54 gram. Berarti berapa banyak Cl yang dihasilkan? Cl yang dihasilkan itu berarti massa sebelum sama dengan massa sesudah. NaCl yang dihasilkan sesudah reaksi itu 2,5, sedangkan untuk yang direaksikan ini baru ada Na 1 gram, maka Cl-nya itu sebanyak 1,54 gram. Nah, jika di laboratorium, biasanya untuk membuktikan hukum kekekalan massa itu digunakan percobaan menggunakan pipa Y. Jadi, misal di sini kita mereaksikan antara CaCO3 dan di sebelah sininya itu HCl sebanyak 50 gram. Nah, ini dalam keadaan yang tertutup. Maka nanti produk dari reaksinya itu akan sama sebanyak 50 gram karena dalam pipa ini terjadi reaksi dalam keadaan yang tertutup. Kemudian, hukum yang kedua itu adalah hukum Croce atau hukum perbandingan tetap.
Nah, ini yang kedua itu hukum perbandingan tetap. Perbandingan massa unsur-unsur pembentuk senyawa adalah tertentu dan tetap. Jadi, jika kita ingin membentuk senyawa, yang mana senyawa itu terbentuk dari gabungan unsur-unsur, maka perbandingan massa unsur-unsur yang bergabung itu selalu tertentu dan tetap. Ketika dia perbandingannya berbeda, maka akan menghasilkan senyawa yang berbeda. Nah, dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu hukum kekekalan massa harus terpenuhi. Oke, langsung ke contoh soalnya. Oke, ini untuk tipe soal pertama, ada reaksi besi direaksikan dengan sulfur akan menjadi FeS. Ini adalah data percobaannya. Pada percobaan pertama, itu direaksikan 28 gram Fe dan 18 gram sulfur, kemudian dihasilkan FeS-nya 44 gram. Dan untuk percobaan kedua, di sini direaksikan sebanyak 30 gram Fe, 16 gram sulfur, dan 44 gram FeS. Dan untuk percobaan ketiga, Fe-nya 56 gram, sulfurnya 32 gram, dan FeS-nya itu 88 gram. Yang ditanyakan itu adalah tentukan perbandingan antara FeS. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Di sini, syarat pertama yaitu hukum kekekalan massa itu harus terpenuhi. Oleh karena itu, coba kita lihat percobaan mana yang memenuhi hukum kekekalan massa. Untuk percobaan satu, di sini jika kita jumlahkan 28 ditambah dengan 18, apakah sama dengan 44? Ternyata bukan. 28 ditambah dengan 18 itu harusnya 46. Berarti yang ini tidak memenuhi hukum kekekalan massa. Kemudian, yang kedua, itu di sini ada 30 dan 16. Ketika dijumlahkan harusnya 46. Berarti ini juga tidak memenuhi hukum kekekalan massa. Yang ketiga, itu ada 56 dan 32. Dan ini jika dijumlahkan menjadi 88. Nah, yang ini yang memenuhi hukum kekekalan massa. Jadi untuk kita tahu perbandingannya, kita tinggal bandingkan massa dari besi dan sulfur yang direaksi. Maka untuk perbandingan Fe dibandingkan dengan S-nya itu masanya 56 gram, 56 gram dibandingkan dengan 32 gram. Nah, ini sama-sama kita bagi dengan 8 untuk mendapatkan perbandingan yang paling kecil. Nah, maka akan dihasilkan perbandingannya yaitu 7:4. Maka perbandingan untuk Fe dan S yaitu 7:4. Sebetulnya untuk percobaan satu dan 2 itu juga memenuhi si hukum perbandingan tetap. Hanya saja di sini akan ada sisa. Untuk nomor satu, ini kan ada 28 sama 18. Agar perbandingannya 7:4, berarti ini bisa memenuhi. Jika ini 28, agar banding 4, berarti kan sama-sama dibagi 4 nih. Yang 18 ini harusnya 16. Jadi nanti akan ada sisa sulfur sebanyak 2 gram. Karena nanti 28 banding 16 itu sama-sama kita bagi dengan 4, berarti akan menghasilkan 7 banding dengan 4. Sekarang yang nomor 30, agar menjadi 7 banding 4, berarti gimana? Nah, ini 16 bisa dibagi 4. Oh, berarti yang 16 ini akan habis. Nah, yang ini agar 7 banding 4, berarti di sini harusnya 28. Maka akan ada sisa besi sebanyak 2 gram. Untuk percobaan yang ketiga itu tidak ada sisa karena semuanya bereaksi membentuk FeS. Nah, jadi data hasil percobaan ini akan memenuhi 7:4 ketika perbandingannya menjadi 28:16, 28, dan dibandingkan dengan 16. Kemudian kita lanjut ke contoh soal atau tipe soal yang kedua. Massa C jika perbandingan antara C dan O itu 3:4. Diketahui massa CO2 yang terbentuk adalah 28 gram. Nah, kita diminta untuk menentukan massa C.
Untuk menyelesaikan ini, kita bisa menggunakan perbandingan. Jadi kan di sini perbandingan C dan O-nya itu 3:4. Kemudian dihasilkan CO2 sebanyak 28 gram. Kita menggunakan perbandingan. Massa C dibandingkan dengan massa total akan sama dengan perbandingan C per perbandingan total. Maka, untuk mengetahui massa C, itu sama dengan perbandingan C per perbandingan total dikali dengan massa total. Totalnya itu adalah massa total yang dihasilkan, berarti si CO2-nya. Nah, massa C sama dengan perbandingan C-nya berapa? Ini 3:4, berarti C-nya itu 3, perbandingan totalnya 3 ditambah dengan 4 dikali dengan massa total, massa CO2-nya, yaitu 28 gram. Maka massa C-nya sama dengan, ini 7, 7 dibagi 28, berarti ini 4, 13 kali 4, ini sama dengan 12 gram. Nah, untuk massa O-nya bagaimana? Massa O, kita tinggal kurangkan saja. Berarti untuk massa O sama dengan massa total dikurangi dengan massa C yang sudah diketahui. Massa totalnya itu 28 gram, dikurangi massa C-nya itu 12 gram. Maka ini hasilnya adalah 16 gram. Nah, apakah ini memenuhi perbandingan 3:4? Coba kita lihat. Ini berarti kan C banding O itu 12 banding dengan 16. Ini jika kita perkecil, sama-sama dibagi 4, berarti 3:4. Jadi ini sesuai. Oke, selanjutnya untuk tipe soal yang ketiga. Jika diketahui suatu reaksi karbon direaksikan dengan oksigen atau dibakar akan menghasilkan CO2. Massa C yang terlibat adalah 12 gram dengan massa O yaitu 20 gram. Perbandingan antara C dan O itu adalah 3:4. Tentukan massa O yang terbentuk. Nah, kita bisa menggunakan dari si reaksi ini. Kan kita punya C ditambah dengan O2 menjadi CO2. Ini bisa menggunakan cara MRS. Mula-mula, reaksi, dan sisa. Di sini untuk perbandingan C-nya yaitu 3:4. Kita jadikan dia menjadi koefisiennya. Berarti di sini 3, di sini 4. C yang direaksikan itu sebanyak 12 gram. Kemudian untuk oksigen yang direaksikan itu 20 gram. Nah, untuk mengetahui yang bereaksinya itu gimana? Kalau mula-mula CO2 ini belum ada. Untuk mengetahui yang bereaksi habis itu yang mana, kita bagi massa yang direaksikan itu dengan perbandingannya atau dengan yang kita jadikan koefisien ini. Nah, 12 dibagi dengan 3 itu hasilnya 4. Untuk 20
kita bagi dengan 4, maka hasilnya adalah 5. Nah, yang paling kecil ini, nilai yang paling kecil itu akan habis. Kecil berarti dia akan habis. Jadi, di sini C yang bereaksi itu sebanyak 12 gram. Dan untuk O2-nya itu kita pakai perbandingan. Jika 12 gram itu untuk 3, maka untuk 4 dia berapa gram? Nah, ini caranya pakai perbandingannya. Berarti perbandingan yang ditanyakan 4/3 dikali dengan 12 dari massa yang diketahuinya. Nah, ini hasilnya berarti berapa? 12 dibagi 3, 4 kali 4 berarti ini 16 gram. Kemudian untuk CO2-nya itu berarti berapa? Ini tinggal kita jumlahkan. 12 ditambah dengan 16, maka hasilnya adalah 28 gram. Nah, nanti untuk sisanya ini habis karena 12 dikurangi 12. Kemudian yang ini itu sisa 4 gram. Jadi CO2 yang dihasilkan itu sebanyak 28 gram. Nah, untuk membuktikannya, coba kita lihat di sini massa C dan O itu perbandingannya harus 3/4. Di sini C yang bereaksi itu 12, berarti 12 dibandingkan dengan oksigen yang bereaksi itu 16. Ini hasilnya 3/4. Nah, dengan ada sisa oksigen sebesar 4 gram. Selanjutnya, kita masuk ke hukum yang ketiga, hukum kelipatan berganda. Menurut hukum Dalton, jika dua macam unsur dapat membentuk beberapa senyawa, maka perbandingan massa salah satu unsur jika unsur lain tetap menunjukkan bilangan bulat dan sederhana. Misalnya, kita di sini punya dua unsur yang akan membentuk dua senyawa yang berbeda. Ada C dan O. C dan O ini dia akan membentuk CO2 dan bisa juga membentuk CO. Nah, ketika massa C, perbandingan massa C-nya sama, maka perbandingan salah satu unsur yang lainnya itu beda. Ini bilangan bulat dan sederhana, 2 dan 1. Kemudian contoh lainnya, misal kita punya S ditambah O. Sulfur ditambah dengan oksigen. Dia akan menghasilkan SO2, bisa SO2, bisa juga SO3. Nah, ini perbandingannya 1/2, ini 1/3. Jadi, ada salah satu unsur yang perbandingannya itu sama. Contoh soalnya. Misal, kita punya senyawa 1 dan ada senyawa 2. Di sini senyawa 1 dan 2 itu terbentuk dari unsur yang sama. Misalnya unsur A dan unsur B. Senyawa 1 itu terbentuk dari 40% unsur A. Sedangkan untuk senyawa 2 itu terbentuk dari 50% unsur A. Nah, ini total persen masanya itu harus menjadi 100. Jadi kalau di sini sudah 40, sisanya di sini 60%. Dan untuk senyawa 2 ini 50%. Pertanyaannya adalah tentukan perbandingan A jika B tetap.
Nah, untuk mengerjakan ini, kita buat persen dari massa B itu tetap. Gimana caranya? Berarti dua zat ini kita kali silang. Yang atas semuanya kita kali dengan 50. Yang bawah kita kali dengan 60. Nah, ini agar B-nya itu sama. Berarti nanti bakal jadi gimana? A banding B untuk senyawa satu dan 2. Untuk senyawa satu berarti kan 40 dikali dengan 50. Hasilnya 2000. Untuk senyawa 2 50 dikali 60. Berarti ini 3000. Untuk unsur B-nya, berarti di sini 3000, di sini juga sama 3000. Nah, di sini B-nya itu sama. Maka kita lihat perbandingan si A-nya. Perbandingan A pada senyawa satu banding senyawa 2. Nah, ini kan berarti di senyawa satu itu 2000 dan di senyawa 2 itu 3000. Jika kita bagi semuanya dengan 1000, maka akan didapatkan perbandingan 2 banding 3. Nah, perbandingan ini merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Selanjutnya, hukum yang keempat, yaitu hukum Gay-Lussac. Bunyi dari hukum Gay-Lussac yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Atau secara singkat, dapat kita jelaskan bahwa dalam kondisi gas akan terjadi keadaan di mana koefisien itu akan sebanding dengan perbandingan volume. Jadi, untuk menentukan perbandingan volume atau untuk menentukan volume dari suatu zat yang tidak diketahui, kita bisa menggunakan perbandingan dengan koefisiennya. Maka akan didapat persamaan koefisien satu atau koefisien A dibandingkan dengan koefisien B itu akan sama dengan volume A per volume B. Contoh soalnya, ini ada tipe soal yang pertama. Misal, di sini kita punya reaksi antara gas nitrogen yang direaksikan dengan 3 gas hidrogen akan membentuk 2 molekul gas NH3. Nah, ini perbandingan koefisiennya itu 1, 3, dan 2. Koefisien itu yang mana? Koefisien itu yang ini. Angka di depan senyawanya. Jadi ini adalah koefisien. Jika kita mereaksikan gas N2 sebanyak 2 liter, maka akan dibutuhkan gas hidrogennya berapa? Nah, ini pakai perbandingan koefisien. Dari sini itu akan didapat persamaan volume zat yang ditanyakan sama dengan koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali dengan volume yang diketahui. Nah, di sini N2 itu sebanyak 2 liter, maka H2-nya sebanyak berapa? Ya, berarti H2, koefisien H2-nya
3 dibagi dengan koefisien N2 yang diketahui volumenya dikali dengan volume N2 yang diketahui. Berarti ini hasilnya adalah 6 liter. Ini 2 liter. Terus kemudian untuk NH3-nya itu berarti 2/1 dikali dengan 2 liter. Maka hasilnya adalah 4 liter. Contoh lain, misalnya N2-nya itu 4 liter. Maka H2-nya itu adalah 12 liter. Dan untuk NH3-nya yaitu 8 liter. Dua kalinya, tiga kalinya dari 1N2. Kemudian, untuk tipe soal yang kedua. Untuk tipe soal yang kedua, misalnya di sini kita punya reaksi 2SO2 ditambah dengan O2, ini gas semua, akan bereaksi membentuk 2SO3. Nah, jika di sini misalnya diketahui direaksikan SO2-nya itu sebanyak 10 liter, O2-nya itu sebanyak 8 liter. Maka yang ditanyakan adalah berapa banyak SO3 yang dihasilkan. Nah, kita dapat menggunakan NRS seperti yang tadi. Jadi di sini untuk mula-mulanya kan 10 liter dan 8 liter. R dan S. Nah, kita lihat lagi reaksi yang akan habis duluan. Berarti 10 dibagi dengan 2, ini hasilnya 5. Untuk yang ini 8 dibagi 1, hasilnya 8. Nah, yang lebih kecil itu yang SO2. Maka SO2 ini akan habis semua. Jika di sini 10 liter untuk 2, maka untuk 1 itu berapa? Koefisiennya 1. Berarti ini adalah 5 liter. Nah, ini belum ada. Dan untuk SO3-nya itu berarti 2/1 dikali 5. Maka ini adalah 10 liter. Nah, untuk sisanya, ini berarti yang atas mula-mula dikurang yang bereaksi, ini habis, ini sisa 3 liter, dan SO3 yang dihasilkan itu sebanyak 10 liter. Kemudian, ada contoh soal tipe 3. Diketahui ada suatu reaksi, yaitu pembakaran senyawa hidrokarbon CXHY direaksikan dengan oksigen, maka akan dihasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Jika 5 liter CXHY menghasilkan 3 liter CO2 dan 4 liter H2O, tentukan rumus CXHY. Atau kita itu diminta untuk menentukan nilai X dan Y-nya. Nah, ini tipe untuk menentukan rumus empiris. Mencari rumus empiris. Nah, cara untuk menentukannya, kita bisa menggunakan perbandingan antara volume dan koefisien. Tadi kan perbandingan volume sama dengan koefisiennya. Berarti di sini kita kan punya reaksi CXHY ditambah O2 menjadi CO2 ditambah dengan H2O. Nah, di sini CXHY-nya itu 5 liter, O2-nya itu tidak ada, kemudian CO2-nya 3 liter, dan H2O-nya itu 4
liter. Kita bisa menjadikan volumenya ini menjadi koefisiennya. Berarti di sini 3, di sini 4. Ingat bahwa jumlah atom di kiri harus sama dengan jumlah atom di kanan. Itu merupakan reaksi yang setara. Jumlah C yang ada di sebelah kanan itu sebanyak 3. Maka C di sini, X-nya itu sebanyak 3. C-nya itu 3, kemudian untuk H-nya berapa banyak? Hanya kita lihat di sebelah kanan, itu dia ada 8. Maka ini C3H8. Jika kita teruskan reaksinya, berarti ditambah O2, oksigennya sebanyak berapa? Ini 3 dikali 2 berarti 6. 6 ditambah dengan 4, 10. Berarti di sini 5. Direaksikan dengan 3CO2 ditambah dengan 4H2O. Nah, jadi prinsipnya itu adalah reaksi yang setara. Maka rumus CXHY-nya itu adalah C3H8. Selanjutnya, itu contoh soal tipe 4. Metana CH4 dan propana C3H8 memiliki volume 10 liter. Dibakar sempurna menghasilkan 24 liter CO2. Tentukan volume CH4. Nah, di sini clue-nya itu dibakar sempurna antara metana dan propana. Berarti nanti kita akan mendapatkan dua jenis reaksi, yaitu CH4 dibakar, berarti dia direaksikan dengan oksigen. Maka akan dihasilkan apa ketika dibakar sempurna? Berarti akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Kita pastikan reaksi ini sudah setara. Jumlah atom di kiri harus sama dengan di kanan. Nah, ini hanya 1, hanya 4, di sini belum, berarti ini kali 2. Kemudian untuk oksigennya di sini 4, di sini 2, berarti ini kali 2. Kemudian ada reaksi yang kedua, yaitu pembakaran propana. C3H8 ditambah dengan oksigen, ini masih senyawa hidrokarbon yang dibakar sempurna, maka akan menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O. Pastikan setara, C-nya 3, berarti di sini 3, H-nya 8, berarti di sini 4. O-nya 6, ditambah 4, 10, berarti di sini 5. Nah, di dalam soal diketahui bahwa volume dari CH4 ditambah dengan volume dari C3H8, dia totalnya adalah 10 liter. Jika kita misalkan volume CH4 itu X, dan ini berarti ditambah volume C3H8 itu sama dengan 10 liter. Maka volume dari C3H8 itu sama dengan 10 min X. Nah, kita masukkan ke sini. Oh, berarti kalau begitu volume CH4 itu X. Maka untuk O2 berapa? 2X. Untuk CO2 itu X juga. Dan untuk H2O itu 2X. Kemudian untuk C3H8 itu sisanya berarti 10 min X. Ini berarti jadi 5 kali 10 min X. Ini 3 dikali 10 min X. Dan yang ini 4 kali 10 min X. Ini perbandingan koefisien ya. Nah,
Kita tugasnya adalah mencari si nilai X dari apa? Dari data yang diketahui di soal. Di soal itu di sini diketahui kalau misalnya dihasilkan CO2 sebanyak 24 liter. Maka CO2-nya itu volume CO2 harus sama dengan 24 liter. Nah, kita gunakan persamaan yang di sini. Berarti untuk volume CO2 itu adalah X ditambah dengan 3 dikali 10 min X. X ditambah dengan 3 dikali 10 min X, hasilnya harus 24 liter. Maka X ditambah 3 kali 10 30 min 3X itu harus sama dengan 24. Nah, X min 3X berarti ini min 2X, kemudian 24 dikurangi 30 itu min 6. X sama dengan min 6 dibagi dengan 2, berarti ini hasilnya adalah 3 liter. Nah, jadi volume CH4 yang mana sama dengan X berarti dia sama dengan 3 liter. Jika yang ditanya itu adalah volume C3H8, berarti volume C3H8 itu sama dengan 10 min X atau sama dengan 10 min 3. Jawabannya adalah 7X. Jawabannya adalah 7 liter. Nah, ketika ini digabungkan, dua ini digabungkan, maka hasilnya sama dengan CH4 dan C3H8 yang direaksikan, yaitu sebanyak 10 liter. Lanjut ke hukum yang terakhir, yaitu hukum Avogadro. Nah, menurut hukum Avogadro, pada T dan P yang sama atau pada temperatur dan tekanan yang sama, pressure, gas-gas yang mempunyai volume yang sama mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi jika volumenya sama, maka jumlah molekulnya itu akan sama. Kita ingat, ketika volumenya itu dia sama, volume itu akan berbanding lurus dengan koefisien. Maka untuk hukum Avogadro ini akan diketahui bahwa untuk koefisien itu akan sebanding dengan jumlah partikelnya. Nah, partikel ini dia bisa tiga jenis. Ada ion, ada molekul, dan ada atom. Jadi misalnya di sini kita punya reaksi N2 direaksikan dengan 2O2 akan menghasilkan N2O4. Jika kita memiliki N2 sebanyak 2N, maka O2-nya sebanyak berapa? Nah, ini jumlah molekulnya akan sama dengan perbandingan koefisiennya. Berarti jika di sini 2N, maka untuk O2 itu sebanyak 4N. Dan untuk N2O4, karena koefisiennya sama dengan N2, berarti dia 2N. Nah, jumlah partikel ini biasanya dinyatakan dengan yang namanya bilangan Avogadro, yang nilainya itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka ketika kita punya N2 misalnya sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23, maka jumlah O2-nya itu adalah dikali 2, berarti 12,04 kali 10 pangkat 23. Dan untuk N2O4-nya itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, itulah pembahasan untuk hukum dasar kimia. Nanti kita lanjutkan ke contoh-contoh dari soal yang dibahas di hukum dasar kimia. Sekian untuk video kali ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.